sudah 1 minggu ya kita tidak bertemu. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, bye! Selamat pagi, ketemu lagi dengan Kak Christine, Koko Brian, Kakak April, Kakak Lulu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita memuji Tuhan, kita bunyikan buka Alkitab, lalu membaca.
adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, puji Tuhan, Kak April percaya tadi kita sudah menikmati ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita sudah puji Tuhan, kita sudah menari, dan kita sudah berdoa untuk mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Kak April juga percaya adik-adik pasti di rumah semuanya masih sehat, masih kuat, masih semangat. Semangat sekali pasti adik-adik di rumah. Pasti juga rindu nih buat kita beribadah bersama-sama. Kita harus bersabar, asalkan hati kita selalu tertuju pada Tuhan, maka kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini di bawah topik berilah maka kamu akan diberi. Apa tadi judulnya, topiknya? Pintar. Oke, berilah maka kamu akan diberi. Pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 hingga 24. Adik-adik boleh baca juga di rumah masing-masing. Boleh dilihat juga di HP mungkin pembacaan Alkitab ini dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-24. Oke, secara garis besar cerita ini bercerita tentang seorang Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Nah, jadi seperti ini ceritanya. Apel cerita ini ya. Elia ini mungkin adik-adik juga udah sering banget dengar cerita firman Tuhan ini. Nah, jadi Elia ini diutus Tuhan untuk pergi ke negeri Sarfat. Nah, di sana ini sedang mengalami kekeringan juga sih negeri ini. Tuhan berkata kalau kamu ke sana, aku sudah menyiapkan seseorang untuk memberi engkau makan. Nah, ketika Elia ini sudah sampai di pintu kota, dia bertemu dengan seorang janda. Lalu dia sampaikan kepada janda ini, tolong berikanlah saya minum. Janda ini dikasihlah minum. Lalu janda ini sedang mengumpulkan kayu untuk dia mau masak persediaan makanan terakhirnya. Kemudian Elia bilang lagi, berikan juga saya makan supaya saya bisa makan. Lalu Elia bilang seperti ini, maaf, ini saya cuma tinggal punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi itu ibaratnya dia cuma punya segenggam tepung sama sedikit minyak untuk masak roti gitu. Nah, tapi Elia ini berkata seperti ini, berikanlah dulu saya makan, sebab firman Tuhan berkata, kalau tepung persediaanmu itu dan juga minyakmu tidak akan habis, jadi cukup untuk persediaanmu untuk beberapa waktu. Itu kata Elia. Janda ini awalnya yang menolak, namun ya sudah dia lakukan. Dia membawa Elia ke rumahnya, kemudian dia memberikan dia memasakkan Elia roti. Dibuatkanlah Elia roti dari persediaan terakhirnya untuk dia dan anaknya makan. Dan yang harus adik-adik tahu bahwa setelah kejadian itu memang benar firman Tuhan. Benar-benar kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, memang benar. Kalau kita mau memberi dengan ketulusan hati tanpa memikirkan, aduh kayak gimana ya, perhitungan kita tanpa kita pelit, maka Tuhan akan berikan yang berkelimpahan. Buktinya, bayangin adik-adik kalau mungkin secara nalar manusia itu tidak masuk akal. Menurut adik-adik pikir, aduh gak mungkin, itu kan tinggal segenggam sama sedikit, kok bisa-bisanya gak habis-habis ya. Tapi benar, adik-adik tahu bahwa sedikit minyak dalam buli-buli dan juga segenggam tepung dalam tempayan itu tidak habis untuk beberapa waktu, sehingga mereka tetap bisa hidup meskipun dalam masa kekeringan. Puji Tuhan, sungguh perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain, yang kita mau berikan untuk orang yang membutuhkan dengan kekurangan kita, dengan apa yang ada pada kita, dan itu akan dikembalikan dengan kita. Nah, setelah itu dilanjut lagi di kisah ini bahwa ketika suatu saat mereka masih cukup buat makan, ternyata anak dari janda ini adik-adik dipanggil oleh Tuhan meninggal. Nah, si janda ini berkata kepada Elia, wahai engkau hamba Allah, apakah ini balasanmu kepadaku? Gak gitu juga sih. Intinya dia sampaikan, kenapa bisa anak saya meninggal gitu, apakah ini teringatkan akan dosa-dosa saya yang dulu gitu. Padahal kan ya ini tinggal anak satu-satunya dia. Lalu Elia membawa anak ini, dia bilang, sini berikan anakmu padaku. Terus dibawa ke lantai atas, di kamarnya ditidurkan. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan,
Tuhan, apakah ini balasan yang kau berikan ketika dia sudah mau menumpangkan aku, bahkan mau memberikan sisa makanan terakhirnya? Lalu dia berdoa dan dia meminta agar nyawa dari anak ini kembali ke tubuhnya. Dan adik-adik harus tahu bahwa mujizat Tuhan pun terjadi. Anak ini kembali hidup. Sungguh Tuhan dimuliakan. Dari cerita ini benar-benar juga menjadi berkat buat Kak April, dan Kak April percaya juga adik-adik udah sering mendengar cerita soal ini dan juga jadi berkat buat adik-adik. Di sini kita diajarkan untuk memberi kepada orang lain. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita, memberi ini dalam tanda kutip bukan hanya kita memberikan uang, tapi kita menolong, membantu mereka saat mungkin adik kakak saudara ini yang adiknya kesulitan, kakaknya ini udah SMP, adiknya SD. Kakak, aku bingung sama PR aku, boleh bantuin gak ngerjain? Nah, sebagai kakak yang baik harus bantu adiknya gitu. Atau mungkin adik punya sebagai kakak dan adik, terus adiknya, kakak aku boleh minta permennya enggak, kalau misalnya dia dapat permen lebih atau mau minjem apa, adik-adik harus memberi karena pasti Tuhan akan memberikan kita kembali yang lebih banyak. Nah, untuk kembali ini adik-adik gak boleh mengharapkan sesuatu yang wow gitu, tapi percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya adik-adik memberi dengan ketulusan hati, membantu orang-orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman, sahabat, orang tua kita, maka Tuhan akan kembalikan berkat buat kita. Berkat yang kita terima itu bukan hanya berkat yang sama, tapi bisa Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan kasih kita kepintaran, Tuhan kasih kita umur panjang, Tuhan kasih orang tua kita berkat yang berkelimpahan. Wah, sungguh senang banget kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bisa saling memberi satu dengan yang lainnya dan tidak pelit, tidak pamrih, tidak perhitungan. Asal aku bisa, asal aku kuat, aku mau membantu orang lain. Nah, ini juga jadi kesaksian sih buat Kak April. Kak April sendiri tuh orangnya seneng banget buat memberi. Kenapa Kak April seneng buat memberi? Kayaknya bahagia aja gitu kalau misalnya bisa bantuin orang. Rasanya kalau misalnya ada teman Kak April yang butuh, terus Kak April bantu, itu kayaknya Tuhan terima kasih karena saya ini anak Tuhan. Saya anak Tuhan, jadi saya tergerak untuk menolong orang lain. Jadi saya tergerak untuk membantu orang yang kesusahan. Nah, dan Kak April percaya bahwa adik-adik sebagai anak-anak Tuhan pasti juga sudah ditanamkan untuk kita selalu memberi dengan orang. Kita jangan mengharapkan imbalan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita kecukupan. Tuhan juga akan memenuhi segala kebutuhan kita, asalkan kita juga selalu bersandar kepada Tuhan. Oke, jadi ingat, selalu memberi ini kalau kita mampu ya, jangan dipaksakan. Kalau misalnya adik-adik juga nggak mampu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya adik-adik bisa memberi bantuan, memberikan pertolongan, memberikan kasih kepada orang-orang lain, kenapa tidak? Karena kan kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan selalu memberkati kita, memberkati keluarga kita, masa depan, cita-cita, dan apapun yang kita harapkan. Dan Kak Apple sangat percaya bahwa adik-adik Sekolah Minggu Koros 2 Surabaya adalah anak-anak pintar yang dipakai Tuhan luar biasa. Oke. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, tertanam dalam hati pemikiran dan kita boleh lakukan sehari-hari. Kita mau tutup firman Tuhan dengan doa dan menutup seluruh rangkaian ibadah kita dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dimuliakanlah namamu, mengucap syukur kami kepadamu untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berilah maka kami akan diberi. Puji Tuhan bahwa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, kami boleh belajar dari seorang janda dari Sarfat, di mana dia tanpa pamrih, tanpa banyak cicok, dia Tuhan mau membantu Nabi Elia, maka Tuhan Yesus tolong agar kami anak-anakmu juga boleh dengan hati yang terus mau menolong dan membantu orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami pun berkat berkelimpahan, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran buat anak-anak Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu kami, khususnya untuk yang di kelas besar ini. Tuhan berikan selalu mereka kepintaran untuk sekolah online mereka, kerajinan mengerjakan tugas mereka, kerajinan untuk selalu ikut sekolah minggu, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, biarlah Engkau selalu berikan buat semua adik-adik. Biarlah adik-adik selalu juga Tuhan berikan kesehatan, jauhkan dari segala macam virus. Berkatilah orang tua, pekerjaan orang tua, keluarga mereka pun kami tahu semuanya Tuhan mau tolong mereka. Berkatilah sekolah minggu
Korps 2 Surabaya, biarlah selalu kami semua mengandalkan Tuhan dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah ibadah hari ini boleh untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah kami sepanjang kehidupan kami. Berikan kami sehat, kekuatan, umur panjang selalu, agar kami pun selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, Tuhan memberkati. Happy Sunday.